Mungkin saraf sekarang harus berubah mindset-nya ya. Jadi jangan pernah mikirin buat bisnis. Ya kan, bisnis kanvasnya dibagus-bagusin supaya dapat investor besar, dapat pre-series atau dapat series A gitu kan. Itu tolong energinya jadi buang ke situ. Mikirin tadi produknya jelas, marketnya jelas, bisnis modelnya ada. Gitu ya. Jadi sebenarnya startup itu lihat aja bisnis konvensional yang udah ada. Mana titik yang bisa diimprove lewat teknologi. Dan nggak usah juga teknologinya high tech, nggak usah. Kadang-kadang kita nggak usah buat aplikasi pun bisa, cuma model website pun bisa kok. Startup itu nggak mesti yang mobile apps, Android-nya ada, iPhone-nya ada. Banyak kok startup yang cuma modalnya web atau bahkan modalnya cuma di sosmed, tapi profitnya luar biasa. The Founder. Selamat datang kembali di The Founders. Seperti biasa, kami selalu menghadirkan orang-orang spesial untuk duduk di sini, berbagi dengan saya, dengan kita semua, para wirausaha, founders, technopreneur, atau siapapun yang bisa mengambil manfaat dari sesi podcast kali ini. Yang saya undang, ini menarik sekali, beliau ini adalah orang penting bagi Indonesia. Wah, keren sekali, bagi Indonesia. Tapi saya tidak akan spill terlalu banyak. Saya akan perkenalkan dulu Pak Tesar. Apa kabar bro? Baik bro. Baik, wah. Terima kasih udah menyempatkan di sini berbagi di tengah-tengah kesibukannya. Saya tahu nih sibuk banget nih kesana kemari gitu ya. Entah itu mengedukasi juga menjadi juri di banyak event. Kemudian ada sebagai ketua umum IDX juga ya. Betul. Dan yang penting karena konteksnya The Founders, Pak Tesar ini adalah founder dari Lightbig. Bener ya? Betul. Boleh diceritakan nggak? Sekilas saja. Apa itu Lightbig? Nanti bongkarnya kita belakangan. Oke. Jadi Lightbig itu sebenarnya dibuat awalnya hanya Messenger. Gitu Messenger? Ya. Messenger aja, kayak WhatsApp lah yang kita tahu sekarang. Tapi berubah terus jadi super apps. Jadi kalau mau jujur ya, sebenarnya super app pertama Indonesia itu sebenarnya Lightbig. Oh gitu? Iya. Karena apa? Karena Lightbig itu udah bisa messengeran, terus ada kayak sosial medianya, terus bisa dagang. Jadi TikTok Shop tuh ketinggalan sama kita. Ada marketplace-nya juga, bahkan social commerce kan? Betul. Berarti jadi ya? Yang sekarang ribut social commerce, sebenarnya Lightbig udah ada dari 2016. Gitu. Memang belum terlalu booming. Betul, kita akui kita ya, tapi udah hampir 1 juta user lah gitu ya. Udah 1 juta user. 1 juta user. Dan kita udah banyak dapat penghargaan juga sih. Oke, kita tahan dulu mengenai Lightbig-nya. Kita ingin tahu dulu nih sejarah pengalamannya dari mulai sekolah di mana, sempat kerja atau langsung jadi founder gitu ya. Menarik. Ceritakanlah. Ya. Jadi kalau background saya sebenarnya S1 saya itu elektro gitu ya di Unila. S2 saya elektro lagi di UPH gitu ya. Jadi sebenarnya kalau background saya itu teknis banget. Teknis banget. Tapi elektro sebenarnya ilmunya luas gitu ya. Jadi saya tahu telekomunikasi, tahu tentang satelit, tahu tentang IT tentunya gitu kan. Itu kenapa saya ambilnya elektro. Tadinya saya mau ngambil komputer sebenarnya. Setelah saya pikir-pikir kayaknya komputer terlalu spesifik gitu kan. Ternyata kalau saya masuk di elektro, semua saya tahu jadinya. Sehingga kemampuan saya nggak hanya di bidang IT, tapi juga komunikasi dan yang lain gitu ya. Sehingga udah deh saya ambil elektro aja saat itu gitu. Kebetulan kan Unila negeri kan, jadinya yaitu UMPTN dulu aja, dulu masih UMPTN istilahnya ya. UMPTN. Satu generasi kita berarti. Iya, lulus alhamdulillah, masuklah kita kan. Ya udah ambil ternyata ujung-ujungnya kok tetap saya ke komputer juga sih gitu ya, fokusnya ke komputer juga. Jadi awal di skripsi saya satu itu saya udah buat namanya aplikasi WAP kalau pernah tahu ya. Jadi dulu itu belum pakai web browser, zaman dulu masih WAP, namanya Wireless Access Protocol, WAP gitu ya. Jadi handphone dulu kan kecil-kecil memorinya. Jadi nggak mungkin pakai browser yang kayak sekarang gitu ya. Jadi kita dulu udah bisa buka detik.com atau website tertentu yang udah bisa support WAP. Nah, Symbian itu ya? Ya, dulu ya? Betul, Java dulu ya, Java Symbian gitu. Nokia dulu kan lebih banyak ya. Siemens juga bisa gitu ya. Nah itu dulu saya tenang itu. Jadi dulu saya buat semacam sistem akademik. Orang tuh udah bisa lihat nilainya isi KRS tuh lewat handphone. Lewat HP zaman dulu ya? HP jadul ya, yang dulu jangan gitu. mikirin smartphone kayak sekarang. Dulu belum 3G, belum 2G, masih GPRS dulu bayangin gitu. Jadi ya itu saya udah rasakan tuh gimana dengan layar yang kecil orang bisa ngeliat KRS. Mungkin mirip SMS zaman dulu ya, cuman ini lebih banyak lah layarnya gitu. Itu menariknya. Nah setelah saya lulus, saya ke dunia pekerjaan lah gitu ya. Nah pertama kali saya kerja itu di pabrik, di LG saat itu. Nah itu benar-benar megang server lah.
Di situ saya lebih banyak di hardware lah, bisa dibilang infrastruktur. Oh, IT berarti sebetulnya. IT. Oh, jadi bukan di produksinya kan, orang elektro mungkin Betul, terlibat dia di produksinya produksi. TV kebetulan. Dulu di Hmm. Cikarang ya, dia produksinya TV. Cuman saya megang servernya gitu Oke. kan. Nah, di situ saya pertama kali ngeliat, wah ternyata ngurusin server nggak mudah juga nih kan gitu kan. Apalagi kalau kita udah pakai aplikasi SAP dan lain-lain gitu ya. Emailnya pakai Lotus Note, IBM dan lain-lain. Wah, ini berat juga gitu kan. Ya, alhamdulillah pengalaman saya di infrastruktur jadi lumayan tuh. Nah, terus baru mulai saya ngeliat, kayaknya bosan juga nih kalau kesini. Mulai saya ke dunia telco gitu. Oh, gitu. Iya, mulai ke operator. Tapi dulu belum langsung ke operator yang 5 besar sekarang, belum. Jadi saya masih kayak, kalau dulu pernah dengar istilah content provider yang SMS. Oh, CP. CP. Oh, gitu, partnernya telco dong. Betul, udah partnernya telco. Tapi dulu kan lagi tenar banget kan. Apa ringback tone macam-macam gitu ya. Iya. Jadi saya udah mulai belajar. Oh, telco ternyata duitnya lumayan nih. Dari SMS itu setahu saya tuh udah bisa miliaran Oh, tuh. besar banget dulu ya. Dulu ya, memang. Sekarang mati malah ya. Sekarang mati karena ya itulah teknologi selalu berubah, berinovasi gitu. Cuman saya di situ mulai belajar. Oh, ternyata namanya traffic itu udah nggak 1000-an lagi, udah nggak 2000-an lagi, tapi jutaan. Gimana bisa mengatur traffic ini bisa real time dan nggak ada stuck kan gitu kan? Di situ saya mulai, wah ternyata enterprise arsitektur itu berbeda kalau kita cuman buat untuk receh 100 orang atau 1000 orang. Nah, ini yang kadang-kadang ilmu ini yang nggak, terus terang aja nggak semua startup muda, pemuda-pemuda yang berbagai startup tuh paham. Gitu. Kenapa mereka kadang-kadang stuck tuh. Ketika usernya banyak, udah tuh bottleneck nih, dia bingung. Mau scale up-nya udah salah, scalability-nya rendah. Scalability udah salah karena dia nggak membangun secara enterprise arsitektur istilahnya gitu ya. Karena ini kadang-kadang di kuliah pun nggak diajarin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akhirnya masuk telco saat itu, Tri gitu kan. Oh, jadi setelah di CP masuk ke telkonya. Iya, benar-benar di telkonya. Di situ baru saya benar-benar end to end lah. Karena kebetulan saya dapat bagian namanya SIT. Jadi System Integration Testing. Oh, itu QA ini ya terakhir sebelum UAT ya. Betul, sebelum UAT, betul. Kalau UAT kan udah ada usernya kan. Iya, itu fungsionalitas lah kalau itu. SIT ini kan berarti benar-benar kesistemannya. Jadi dia benar-benar clone dari production. Biru mirip, cuman bedanya yang servernya ini mungkin 10 giga, kalau yang di production mungkin lebih 100 giga, tapi secara arsitektur mirip banget. Jadi kita nggak boleh ada yang kesalahan di SIT. Karena kalau SIT salah pasti berarti salah. Iya. Karena ini similar banget, cloning banget. Wah, di situ saya jadi paham. Mulai dari proses orang mau registration, mau top up, apa jam dulu masih ada SMS juga gitu kan. Sampai ke apa ya, beli-beli lewat payment gateway gitu ya. Sampai ke ATM itu sebenarnya walaupun kita beli pulsa itu tetap ke telco juga ujung-ujungnya. Tetap juga telco ya. Karena kan ada notification kan berhasil gitu kan. Iya. Jadi wah, telco ini menarik, dan ya tadi saya bilang industri telco ini sebenarnya duitnya wah luar biasa. Perputarannya luar biasa karena pengalinya kan. Dia ARPU-nya yang tinggi gitu. Nah, sebenarnya bagus bisnis kayak gini yang kita tiru di startup sebenarnya gitu. Nah, habis itu barulah sekitar 2015 tuh saya akhirnya kerja di salah satu retail terbesar di Indonesia, Indomaret gitu kan, megang infrastruktur lagi. Nah, disitulah saya mulai berpikir, kok Indonesia nggak punya messenger. 2014 awal lah gitu kan. Dulu masih ada BlackBerry, seingat saya BlackBerry Messenger. Dulu masih pakai Yahoo malah kebanyakan kita ya, sebelum WhatsApp. Yahoo Messenger ya. Iya, WhatsApp itu seharusnya baru-baru mulai. Orang belum terlalu familiar, masih pakai BlackBerry kebanyakan. Cuma saya merasa kok Indonesia punya 200 juta kurang lebih gitu kan yang pengguna internetnya, tapi kok kita pakai produk asing semua. Yang lokal tuh belum ada sama sekali waktu itu ya? Belum ada sama sekali. Akibatnya saya buat tuh 2015 dengan modal bootstrapping ya, kita bootstrapping dulu awal. Kita launching di Play Store, ternyata yang pakai langsung banyak. Oh gitu? Iya. Dan lucunya, saya nggak sadar kalau Lightbake itu jadi trending di Play Store. Oh. Ini yang lucunya, gitu. saya nggak sadar. Jadi ternyata yang downloader tuh viral kali ya, mungkin yang buat viral juga bukan saya, mungkin ada orang lain yang lihat, oh ini ada punya lokal gitu kan, akhirnya banyak. Nah, server kita kan masih jangkrik. Saya punya, bukan itu nyewa sendiri waktu itu servernya? Kolo. Oh, kolo. Jadi saya punya server tuh bukan server beneran, masih PC. Oh, gimana tuh? Jadi kaget juga kita kan. Dan lucunya saat viral itu masuk trending kan, kita nggak sadar. Saya dipanggil sama Bloomberg. Oh, dipanggil justru? Dipanggil. Gara-gara itu ya? Bukan karena mau pitching, mau ini, bukan ya? Bukan. Oh. Dan itu, nah ini lucunya, itu saya masih kerja. Masih kerja di Indomaret tadi? Iya. Oke. Disitulah saya harus memikirkan, ini gimana nih ceritanya nih.
Nah disitulah saya berpikir, wah ini kalau misalnya diseriusin mungkin menarik nih. Mhm. Akhirnya saya memutuskan saya keluar dari dunia karyawan tanda kutip. Ya itu cara pertama saya Fokus di Light Big waktu Fokus di itu. Light Tahun Big. berapa sih? 2015. 2015 itu keluar ya dari Indomaret. Oke. Iya, keluar. Itu kan awal-awal ini ya. Iya, itu awal-awal barengan-barengan semua kok. Iya. Iya. Barengan. Terus, Bukalapak juga baru-baru juga. baru-baru tumbuh kok. juga kan Baru itu di semua, area-area web e-commerce itu Betul. mulai masuk marketplace ke era yang ini ya, lebih Betul. levelnya lebih tinggi lagi. Nah di situ kita mulai perjuangan sebagai bootstrapping kelas 1. Jadi pakai duit tabungan. Oh gitu. Oh iya, jual mobil kan, jual motor dulu. Jual motor dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Wah, terasa banget. Dan itu gratis ya, sejak awal memang free ya. Memang Karena gratis. memang messenger harus gitu ya awalnya ya, Harus nggak gitu. bisa langsung sekali pakai berapa, nggak bisa ya, nggak laku nanti. Nggak bisa. Oh. Jadi memang, nah ini menarik nih startup. Jadi startup tuh harus berpikir bisnis modelnya itu mau B2B atau B2C, gitu ya. Kalau memang nggak yakin bisa B2C, mending B2B. Ya, bisa langsung dapat duit ya. Betul. Kalau bagus produknya. Betul. Kalau B2C udah pasti runway-nya lebih panjang. Oke. Cuman kayak telco, dia ARPU-nya mengalirnya banyak. Bisa bayangin kalau kita punya 10 juta users, satu user let's say ARPU-nya 1.000 perak. 1.000 kali 10 juta. Nah, itu dapat revenue kita sebulan. Ya. Menarik kan sebenarnya? Menarik banget. Cuman bisa gak? Kan itu masalahnya. Untuk menuju itu. Nah, runway-nya panjang banget nih. Runway panjang banget nih. Nggak mesti gede, 100 perak aja sebulan. Oh, itu udah gede dikali volume ya. Iya, volume base. Makanya Telco kenapa bisa survive ya karena ARPU-nya. Nah, mungkin banyak startup nih nggak ngerti nih ketika dia memutuskan bisnis model yang mana, akhirnya dia kadang-kadang malah bermain di dua kaki. Sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Sebenarnya nggak bagus. Bingung jadi ya. Karena bingung. Karena dunia B2C sama dunia B2B itu totally different. Totally different. B2B itu kebanyakan kita kan langsung ke klien, koperasi. Langsung ke klien, ya. Cara salesnya beda, cara presentasi ke koperasi beda, maintenance kliennya beda, karena itu kan private kan, dia pasti maunya cepat di handle seperti itu kan. Kalau B2C ini kita scalability server yang harus lebih mumpuni. Berarti modal di infrastrukturnya harus tinggi ya. Betul, itu karena maksud saya. B2B ya sudah, mereka mau install di server mereka. Betul. Kan lalu siapin On premise gitu kita ya. nggak beli apa-apa, tinggal install gitu aja. Ya. Kenapa mutusin waktu itu mainnya di B2C kan ya waktu itu? Saya awalnya B2C. Kenapa? Karena terpengaruh tadi dunia telco yang menarik itu ya? Sebenarnya lebih ke nasionalisme tadi. Oh, I see. Jadi sebenarnya gini, memang ini salah juga. Nah ini mungkin pelajaran bagi startup. Jadi kebanyakan startup di awal tuh nggak terlalu mikirin revenue based modelnya. Oke. Clearnya nggak dapet tuh. Jadi saya selalu bilang nih kalau mau buat startup tuh harus 3 yang kita harus pikirin. Pertama produk atau jasanya tuh clear banget. Kita mau buat produk atau mau buat jasa. Ini kan bisa pilihan juga. Nggak boleh dua-duanya ya. Kadang-kadang bikin aplikasi supaya nanti kita bisa dapat jasa consulting dari customer, itu kan bingung orang ya. Akibatnya memang ada juga gitu. Pernah buat produk karena cuannya kurang, akhirnya dia ambil jasa. Itu yang buat pecah kan jadinya kan, timnya ngurusin dalam, ngurusin orang juga, dapurnya jadi kebelah-belah tuh. Harus jelas ya. Harus Nah itu jelas. yang pertama tuh, yang kedua. Iya, produk. Terus kedua marketnya siapa? Kadang-kadang founder, nih saya yakin nih, kebanyakan founder tuh pola pikirnya dari otak dia. Bener lagi. Bener kan? Gue yakin laku, gue yakin. juga gitu soalnya. Bener kan? Gue yakin laku, gue yakin bisa. Pasti ada yang suka. Kalau kita sekelas Bill Gates, sekelas Steve Jobs sih nggak apa-apa juga. Sekelas Elon Musk sekarang bisa. Karena dia yang mengontrol pasar. Seakan-akan ide kita yang paling hebat ya. Betul. itu standar lah. Biasanya founder tuh gitu. Betul. Jadi kita nggak ngelihat market itu suka apa enggak. Akibatnya kita gagal kan. Validation market kita gagal. Biasanya nomor 2 udah klipkan tuh. Atau ada juga nomor 2-nya berhasil. Usernya banyak. Nomor 3-nya yang gagal. Apa tuh? Bisnis modelnya. Bisnis model. Rugi mulu. Nggak ada untungnya karena bakar duit. Iya. Jujur aja, unicorn Indonesia sekarang coba tanya mereka, ada kak yang profit? Saya yakin masih merah semua. Yang laporan keuangannya terbuka atau udah TBK itu merah terus sampai merah sekarang. terus. Kenapa itu? Bisnis model tadi. Bisnis model tadi. Karena ketika dia udah menerapkan bisnis model yang bakar duit, ketika dia mau ngambil profit taking, pasti kan ada pihak yang dikurangi kan keuntungannya. Either dia ngambil dari si driver misalkan kalau kasusnya Grab atau Gojek, atau dia ngambil dari si klien. Tetap ada yang dikorbankan. Pasti dikorbankan. Dan itu akan mengorbankan loyalitas juga dong. Betul, jadi switching. Jadi pindah. Akibatnya ya kita terbuka aja dulu kan si hijau itu pernah kan naikin harga. Iya. Ketika naikin harga langsung usernya turun pindah ke yang si biru kan sebelahnya gitu kan. Iya. Akibatnya wah ini nggak bisa nih kita bermain gitu. Jadi bakar duit.
gitu. Jadi makanya bisnis model ini penting. Kadang-kadang saya juga merasakan ini ada kesalahan dari investor. Investor ya? Iya dong, venture capital. Taruhlah kita punya duit nih 1 triliun. Apakah mau duit kita dipakai terus untuk bakar duit terus? Kan agak aneh. Pasti ada titik di mana ketika bakar duit ini kita kan butuh masukan lagi. Masa duit ini nggak habis-habis? Gitu kan? Ini kadang-kadang si visi, tanda kutip ya, yang saya rasakan, visi-visi sekarang atau ya bukan sekarang lah, yang 5 tahun terakhir itu, dia lebih memikir masalah valuation. Nggak apa-apa bakar duit, lu buat gedung aja nggak apa-apa kan begitu kan? Buat kantor keren-keren. Padahal itu kan cuman apa ya? Itu beban perusahaan kan itu sebenarnya kan, walaupun ada yang jadi aset bisa jadi, tapi kan rata-rata aset kan pasti ada penurunan kan, harganya jadi menyusutkan kan, mau itu gedung pun kadang-kadang kalau misalnya nggak bagus pun susah juga dijual kan. Jadi intinya kadang-kadang kita ini tanda kutip korban visi juga, jadi saya pernah berapa kali ngomong, coba jangan nyalahin si founder aja, karena founder kan juga tanda kutip juga ada pesanan dari si investor. Bisa jadi investornya yang membuat dia masuk ke jurang yang dia rasakan sekarang. Gitu. Jadi ini semua kalau menurut saya jadi lingkaran setan sih. Lingkaran setan. Kenapa startup sekarang kelihatannya besar tapi sebenarnya isinya kosong ya. Iya, PC juga kena dampaknya ya. Buktinya sekarang tech winter kan ya. Betul. Artinya mereka juga cari yang profitable. Berarti sebenarnya strategi mereka juga boleh dibilang salah juga ya. Salah juga. Gitu. Dan mereka mulai mencari kan sekarang startup yang sudah profit di depan. Ya kan sulit juga sekarang. Dengan kondisi seperti ini nyari startup yang udah untung di depan, dia nggak mau tangannya berdarah-darah gitu kan, ya agak sulit juga sih menurut saya. Udah agak telat karena startup sekarang itu udah belajar dari startup sebelumnya yang kayaknya kok gue gampang banget dapet duit nih, investor ngasih dia 10 miliar pre-series, A-series, B-series kan gitu kan dapat miliaran. Itu luar biasa tuh ya. Betul. Heboh di mana-mana gitu. Jadi bagi startup yang sekarang masih berharap dari investor tanpa tahu bisnis model yang jelas atau 3 hal tadi, mulai pikirkan ulang ya. Betul. Apakah 3 tadi kita ikutin yang jelas ya. Yang pertama tadi gue lihat dikit nih ya. Produk atau service. Itu harus milih ya. Harus milih. Kemudian yang kedua adalah marketnya siapa yang mau gitu beli ya. Siapa yang mau beli, jangan-jangan tidak tervalidasi nih produk kita. Di mindset founder itu seakan keren nih, ini belum ada gitu. Gitu ya. Dan yang ketiga tadi bisnis modelnya paling penting itu harus clear ya. Harus clear. Jadi harus belajar monetisasi dong. Iya. Profit ya. Betul. Ada revenue. Sebenarnya kita perlu belajar sama kaum kolonial. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Apa yang dipelajari? Ya kita lihatlah pemain-pemain besar yang sekarang masih bertahan. Yang non tech juga nggak apa-apa lah, nggak mesti teknologi. Mereka sudah bisa bertahan, let's say 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sukses sampai sekarang. Berarti kan artinya profit dia memang ada. Operasional dia jelas, nggak bakar duit. Dan usernya merasa nyaman pakai produk dia atau layanan dia. Kita harus belajar dari mereka sebenarnya. Dan kita sekarang kan cenderung, lo jadul lo. Padahal nggak juga, justru mereka yang benar bisnisnya. Gitu. Jadi makanya saya bilang, udahlah kita balik ke kita bisnis lah. Bisnis itu memang harus untung. Bakar duit ya emang bisnisnya nyari duit kan ya, harus gitu ya. Sekarang katakanlah tech winter atau apapun namanya, investor mulai melihat ke sana karena mungkin ya kesalahan mereka juga ya. Kemarin sempat ada yang share di salah satu hackathon atau lomba itu, mereka bilang bahwa mereka ya salah juga selama ini. Invest 7 juta, setahun cuman baliknya 1 juta gitu kan. Itu artinya kan mereka menyadari itu ya. Setuju. Nah ini startup ini banyak loh yang masih euforia, seakan-akan mereka harus punya pitch deck yang bagus gitu kan, potensial customernya apalagi B2C banyak. Padahal tadi kalau B2C infrastruktur ya, skalabilitasnya luar biasa. Itu kita belum ngomong, ada sisi lagi yang sekarang agak-agak orang mulai belum ngeh, yaitu masalah faktor security. Itu penting banget. Bayangin ya, kita ya ini kan terbuka ya, kayak kasus Bukalapak aja pernah kebobolan gitu kan. Terakhir ada beberapa unicorn lah kalau nggak salah. Gojek pun pernah sebentar ya kalau nggak salah. Bahkan mungkin yang tidak terekspos lebih banyak juga kan, nggak tahu juga kita ya. Betul. Artinya ini kalau nggak kita jagain nih, reputasi kita hancur. Udah habis bisnis kita dalam 1 malam, bisa banget. Kalau kita nggak ngerti security. Nah masalah security ini sekarang tanda kutip ya, banyak orang-orang IT itu baru mulai ngeh. Sekelas bank aja kemarin kan kita tahu ya, ada bank BUMN yang terbesar aja kena gitu kan. Artinya ya ini perlu inilah waras lagi lah, bahwa sekarang security itu nggak bisa dianggap sebelah mata lagi. Jangan ditunda nanti setelah gede ya. Dari awal.
Saya jamin sekarang kalau buat startup pasti ada security-nya, dan nanti Nanti aja kan. Jangankan gitu. Belajar programming sebentar dari YouTube, bikin aplikasi udah dibilang saya founder. Startup gitu kan. Gitu. Nah, padahal kan harus mempertimbangkan aspek security dari awal. Tuh. Ini gue highlight dikit nih yang undang-undang PDP ya. Iya. 2% dari revenue Betul. itu dendanya bagi perusahaan yang mengelola datanya tidak proper lah ya. proper. Iya. Bayangin kalau startup udah minus, didenda 2%, auto tutup dong. Betul. Auto bangkrut ya. Setuju. Udah gitu akses ke aplikasinya ditutup oleh pemerintah kalau Betul. melanggar itu. Mengerikan sekali sebenarnya cyber security ya. Sangat. Ini ngomong-ngomong lu juga itu ya pakar cyber security. Sejauh mana sih melihat cyber security di Indonesia, dan seharusnya seberapa khawatir? Ada dua sisi nih. Perusahaan sebagai pengumpul data user, pengumpul subscriber, dan sebagai pelanggan yang kadang-kadang kita cuma daftar masukin itu kan tidak sadar ya seberapa penting bagi masing-masing pihak ini. Ini dilematis ya. Karena security ini sebenarnya bisa dibilang agak high cost. High cost ya? High cost. Pertama, kita nggak usah ngomong hardware dulu. Kita hire orang security itu gajinya yang bagus ya. Itu pasti dari rata-rata. Oke. Kecuali Gitu kan? satpam ya. Ini mungkin beda lah gitu ya. Ini memang agak high cost. Jadi startup ini sebenarnya agak dipusingin dengan PDP. Saya bisa rasakan sih. Mereka mikirin fiturnya jalan normal aja udah pusing. Iya. Gitu kan, ngikutin kemauan pas aja udah pusing. Ini ada satu lagi beban yang dia harus jagain, yaitu data, keamanan data. Dan itu nggak murah juga loh costnya. Iya. Nggak murah juga costnya. Jadi saya melihat PDP ini di lain sisi memang bagus untuk melindungi masyarakat tanda kutip gitu ya. Tapi di lain sisi sebenarnya ini menjadi beban baru untuk startup-startup yang baru tumbuh. Iya. Gitu. Saya melihat begini, taruhlah kita startup baru nih, cuman punya modal let's say 500 juta lah. Gitu kan. Saya jamin 80% tuh habis untuk gaji karyawan. Pasti kan? Kecuali foundernya mau kerja 24 jam. Bener kan? Pasti. Iya. Saya pernah ngitung rule of thumb ya. Ini saya jamin ini juga bagus untuk startup dengar. Kalau kita mau buat startup, saya bilang modal minimal, let's say ya, kita punya karyawan 5 orang. Ya anggaplah gampangnya ya, gaji UMR sekarang 5 juta. Misalkan gitu ya. Tapi kan IT kan rata-rata ada rata-rata lah. Gampang 10 lah gitu ya. Artinya tadi saya bilang karyawan tuh minimal sebulan tuh aja 50 juta. Iya, 50 juta. Mulai kebayang ya. Aja. Baru karyawan doang nih. Ini anggap middle ya. Rata-rata middle, bukan fresh gitu ya. Karena kalau terlalu fresh kita pusing juga kan. Iya. Baru belajar juga. Jadinya lama gitu. Bener kerja sendiri kadang-kadang gitu. Ini kadang-kadang startup nggak sadar nih. Saya sih ngomongnya simple aja. Lu pikirin deh gaji karyawan 50 juta sebulan. Bener ya, simple banget. Saya ngomong sesimpel-simpel. Terus belum mikirin gedung. Oke, sekarang udah kebantu nih gara-gara pandemi nih. Dulu sih orang nggak mikirin zoom-zooman kalau dulu kan. Ya mikirin gedung. Gedung itu setahu saya paling murah itu kalau yang agak nyaman dikit itu 50 juta sampai 200 juta. Iya. Bener ya. Mau daerah kalau mau agak pinggir-pinggir banget ya agak-agak murah lah tapi nggak nyaman lah. Tapi kita maunya pasti deket kota kan. Iya, supaya menarik karyawan juga kan. Betul. Gitu. Kasihan karyawan misalnya di Tambun dalam gitu kan. Iya, berarti dapatnya orang sana juga nanti. Iya, karyawan di sana semua gitu kan. Artinya kalau kita mau nyari agak nyaman pasti 100-an. 100-an, tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. 100 bagi 10 lah tanda kutip. Udah 10 juta lagi tuh. 10 juta. 60 juta. Bener kan? Iya. Belum operasional lain. Nggak mungkin kan kita nggak bayar listrik, nggak bayar internet, macam-macam. Saya bilang rule of thumb-nya itu 100 juta sebulan loh bro. Kali 12 setahun ya. Artinya apa? Lu kalau mau buat startup, modal lu 1M tuh minimal. Bener gak? Apalagi kalau aplikasi kita ya belum ngapa-ngapain teknologi kita ya. Bener gak? Iya. Kadang-kadang nggak sadar. Disangka modal 100 juta, 200 juta menang dari hadiah gitu misalkan gitu kan ada kan hackathon atau lomba apa gitu ya cukup gitu ya 2 juta cukup nih padahal 6 bulan udah habis pasti. Itu belum hitung server loh. Belum hitung server. Mau ditaruh di mana itu ya? Belum hitung IT lagi. Security ya itu yang tadi tinggi ya ternyata ya. Jadi cost buat startup itu sebenarnya tinggi. Jadi jangan anggap enteng menurut saya. Jangan terlalu vulgar bahwa buat startup itu mudah, modal ngumpul aja bisa gitu. Iya. Ini banyak banget startup yang gagal itu karena nggak ngitung kayak gini nih. Lalu solusinya gimana dong kalau gitu nih pada nggak mau jadi startup balik lagi kerja gitu? Gimana solusinya? Ada insight nggak nih? Jadi kalau menurut saya nih ya solusinya ya, jangan pernah buat startup dalam kondisi rekan-rekan itu nggak punya penghasilan di luar startup. Oh gitu ya. Untuk masa sekarang terutama karena pitching ke investor pun lagi tech winter ya, mau ngapain lagi gitu. Oke.
Jadi jangan pernah menunjukkan 100% wah gue dapat duit dari startup ini. Kalau menurut saya itu agak risk apalagi kalau kita berkeluarga ya. Apalagi B2C tadi ya. Wah. Runway-nya panjang sekali. Iya. Oke. Gitu karena kita nggak tahu kapan kita dapat investor. Saya itu dapat investor pertama saya itu hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Berarti udah ada invest ya Lightbig ya dulu ya? Ada di 2016. 2016 ya. Oke. Dan alhamdulillah itu agak gede. Itu membuat kita bisa agak-agak lumayan besar lah membuat servernya dan membuat karyawan jadi tambah banyak gitu. Tapi baik lagi ingat itu akan habis kan? Iya, akan habis pada waktunya. Akhirnya akan habis Iya. ya. Karena tadi harus profitable untuk bisa mengembalikan itu semua ya. Bakar duitnya. Gitu. Jadi balik lagi kalau memang kita mau ngitungnya cepet balik modal, saya sih prefer cara sekarang B2B. B2B ya? B2B. Apalagi kita punya network rekanan yang memang gue mau dong buatin gitu ya. Oh gitu. Jadi ya. saya ternyata punya rumus sederhana. Kalau mau B2C, lu sanggup gak buat user lu minimal 100.000 aktif ya. Karena di situ lu bisa hidup. Kalau baru 1.000, 2.000, 5.000 nggak akan hidup. Apalagi free ya. Iya, apalagi free. Ketika 100.000 tuh active user, baru lu bisa main itu bis model. Entah itu ada iklan, gitu kan? Entah ada istilahnya freemium. Yang tadi gue bilang 1.000 perak mau 10.000 sebulan, nggak apa-apa, lu bisa mainin. 100.000 kali 10.000 lumayan bro. 1 M juga sebulan. Kan gitu kan? Tapi yakin nggak bisa 100.000 nih? Wah, itu ya. Itu masalahnya. Kita ada nggak kemampuan bahwa pasti kita bisa mendulang user minimal 100.000. Itu yang aman. Dan baru dilihat investor juga ya, bahwa kita meyakinkan ya, kalaupun tidak berbayar misalkan aksesnya gitu ya. Betul. Itu juga nggak yang menyebabkan ada berita beberapa waktu yang lalu ya, di sekitar bulan juga tuh, bahwa 90% startup di Indonesia gagal. Betul. Itu mengerikan berarti ya. Betul. Jadi bisa dibilang 10 startup itu kemungkinan besar yang berhasil cuma 1. 1/10 sebenarnya. Dan itu pun belum tentu profitable. Bisa jadi berhasilnya karena investor masuk kan? Betul. Oh gitu ceritanya. Makanya saya bilang, saya jujur aja, sebenarnya kesalahan terbesar dari investor. Investor ya. Karena kan kenapa si startup ini bisa survive? Karena diinjek sama investor. Sama kayak kita lagi sakit nih di rumah sakit, lagi ICU, hidup terus ya karena diinjek sama alat-alat. Iya. Detak jantungnya ini, oksigen ini, padahal sebenarnya secara fisik udah nggak mampu nih hidup nih. Cuman dibuat hidup terus nih. Nah, kurang lebih sama. Sebenarnya startup itu dari awal udah kelihatan dia akan mati gitu loh. Cuman investor, lu udah mau mati, gue kasih lagi duit. Kasih lagi duit. Kapan hidupnya? Dan bahayanya, dampak lebih luasnya, yang dapat invest gede-gedean itu dilihat oleh seluruh calon-calon startup baru yang terkesima dengan duit sebesar itu ya. Jadi mereka tidak memikirkan bisnis model tadi yang ketiga tuh di awal. Bisnis modelnya lemah semua, anak startup sekarang tuh mau menghasilkan atau tidak gitu ya. Iya. Jadi yang sekarang anak startup tuh pikir pasti gimana caranya cepat cari investor. Gimana buat pitching yang sebagus-bagusnya, bisnis yang sekeren-kerennya. Iya. Tanda kutip, ya mohon maaf aja nih ya, bahasa saya, sebenarnya startup itu dari awal dibelajar untuk menipu. Benar kan? Iya juga sih. Kan? Benar sih. Menipu investor tanda kutip ya. Ini secara kasar aja saya ngomong gitu supaya investor percaya, dia ngasih duit terus ternyata gagal. Iya. Atau mungkin bisa jadi ya, ketika foundernya dianggap jago, yang ada bukan investor startup tapi talent acquisition. Iya. Joinnya di gue gitu ya, lu jago bikin apa gitu ya. Bisa jadi dia bisa dianggap kalau talent acquisition startupnya nggak berhasil lah ya. Betul. Orang yang menjual atau yang terjual adalah foundernya gitu ya, dianggap jago. Iya. Oh gitu ya. Brand misalnya. Semengerikan itu sebetulnya. Tapi bukan berarti kita discourage atau membuat enggak ya. Cuman cobalah introspeksi. Sudah seperti apa aspek 1, 2 dan 3 itu sudah kita jalanin tadi ya. Tipsnya untuk memastikan ya kita realistis bahwa bisnis itu supaya profitable. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin ini saya ingatkan. Tujuan startup itu apa sih dibuat? Kan ini kadang-kadang si startup foundernya lupa. Startup itu bukannya perusahaan yang padat modal. Ingat loh, startup itu lahir tuh karena melihat bisnis model lama itu butuh modal banyak, butuh resource banyak, butuh gedung bertingkat, kan gitu kan? Timbullah ide startup. Bagaimana caranya bisnis konvensional yang boros itu, gitu, tanda tidak efisien itu, nggak agile itu, kita rubah mindsetnya menggunakan teknologi.
Gitu kan? Sehingga lebih sedikit Lebih resource yang sedikit. terlibat. Yang tadinya mungkin let's say satu perusahaan butuh 100 orang, startup cuma butuh 10 orang. Ya. Kan itu tujuannya. Mm-mm, Tapi tetap dapat profit yang lebih besar. Itu sebetulnya Kan profit, ujungnya profit ya. Ujungnya profit. Maka saya bilang ini para software ingat gak sih tujuan startup itu dibuat apa gitu. Karena kalau kita tahu perbedaan agile sama konvensional kan salah satunya apa? Speed kan, benar nggak? Iya betul. Speednya kan, kalau kita taruhlah kayak perusahaan seperti kelas Telkom, pasti kalau mau merubah itu kan sesuatu change manajemennya nggak mungkin. Iya. Wah itu udah memikirkan banyak hal ya. banyak hal, nggak mungkin komisaris dulu, direksi, mikirin karyawan yang beribu orang, nggak mungkin cepat. Startup nggak usah memikirin kayak gitu. Satu hari ini berubah, besok bisa berubah kok. Iya. Kecepatan kan, terus agile. Artinya apa? Karyawan itu bisa multiple skill kan, sekarang full stack kan, nggak database doang, orang UI doang gitu kan, kayak orang UI-nya sakit udah nggak bisa ngapain gitu kan. Betul. Nah intinya kembali lagi ke kitanya startup itu, gitu. Jadi kita harus ingat startup itu harus efisien. Ketika kita merasa ini nggak efisien, berarti sebenarnya lu nggak startup. Gitu ya. Lah iya. Udah modal kecil tapi organisasinya besar jadi gitu ya. bengkak-bengkak juga. Jadi bengkak-bengkak juga. Iya. Hostingnya udah langsung di 3 huruf gitu. 3 huruf. Ya, seperti itu ya, di hosting yang paling keren gitu ya. Terus lagi, saya ingatkan lagi. Startup pertama itu ya efisien. Yang paling penting sebenarnya. Perbedaan startup dengan perusahaan konvensional. Startup itu harus mudah di scale up. Kenapa? Ketika dibuat satu sistem, ini mudah diduplikasi ke tempat-tempat lain, ke mitra-mitra lain dengan modal yang minim. Karena teknologi. Misalkan taruh Jakarta berhasil nih, ke Bandung mah tinggal ngopi paste doang kan? Iya. Ke Surabaya tinggal ngopi paste doang kan? Artinya apa? Multiple efeknya jauh lebih cepat dibanding kalau perusahaan yang nggak pakai teknologi. Gitu. Nah ini harus diingat nih. Artinya apa? Membuat suatu aplikasi memang dipikirin bahwa ini bisa di scale up. Oke, jadi bukan hanya bikin aplikasi ya, yang kalau ini kita ada segmen baru UMKM yang tadinya misalkan corporate targetnya 6 bulan, 8 bulan baru selesai modulnya, itu kelamaan ya untuk startup ya. Oh, berarti harus arsitekturnya harus diperhatikan dari awal. Banget. Justru itu saya bilang startup sejati harus begitu, mikirnya harus begitu. Jangan ya sama-sama aja kayak gajah juga jadinya, mau melangkah susah, mikirnya susah, mau rubah fitur butuh waktu 2-3 bulan misalkan gitu. Nggak boleh. Kalau bisa startup itu satu hari ada bug ya besoknya harus berubah. Mungkin kalau perusahaan besar kan nggak mungkin kayak gitu kan. Itulah keunggulan startup mestinya di situ. Jadi balik lagi arti startup itu apa dan kenapa kita membuat startup ya. Betul. Efisien tapi tetap profitable. Ya. Nah, nih saya kembali ke Lightbig nih. Nih apa sih kompetitor lokal Lightbig kok nggak nemu ya? Maksudnya kenapa orang nggak tertarik bikin di messaging ya? Betul. Menarik kah atau tidak, atau memang skillnya atau keilmuannya atau bahkan tadi infrastrukturnya mahal? Kira-kira di mana? Ya, oke. Saya lihat dari sisi teknologi dulu ya. Memang buat messenger ini agak berat. Karena ini real time. Real time ya, harus real time, nggak boleh gila ya. Ada yang almost real time, ada yang real time, ada yang nggak real time. Kalau messenger nih real time, kita nggak mungkin kan ngirim pesan A, B, C, nyampainya 5 menit lagi gitu, orang keburu marah lah gitu. Bro, 2 menit gue nyampe, ternyata baru 5 menit nyampainya plus 2, 7 menit ya delay. Artinya teknologinya ini sebenarnya hampir mirip dengan telco. Bisa bayangin gitu kan, kalau telco kita nelpon nyampainya kapan, ngomongnya delay kan, kurang lebih gitu. Jadi memang secara arsitektur memang agak berat gitu kan. Secara server juga nggak mungkin cuman tadi pakai besi jangkrik yang pertama kali saya pakai gitu, nggak mungkin gitu kan. Terus juga ngomong storage-nya juga nggak mungkin kecil, karena kan itu historicalnya kan harus kita simpan beberapa gitu kan. Nggak mungkin juga kalau nggak kita simpan sama sekali gitu kan, karena harus di-retrieve kan beberapa historicalnya kan. Oh itu harus disimpan ya, berarti gede juga ya. Apalagi kalau kita lepas ke consumer ya, end user. Betul. Nah terus apa lagi? Terus yang tadi bisnis modelnya ini. Bisnis model. Yang susah kalau B2C. Karena kompetitor kita semuanya free. Iya, dari luar ya. Karena dalam belum lihat apa sih, ada nggak sih satu? Nggak ada ya? Ada, cuma hilang timbul. Tapi hilang timbul. Okay. Karena ketika kita tanda kutip ya tadi, let's say mau ngalahin WhatsApp lah misalnya. WhatsApp tuh taruhlah sekarang penduduk Indonesia 2 juta menggunakan internetnya. Artinya hampir seluruhnya saya yakin pakai WhatsApp gitu kan. Kita ambil 10% aja, 20 juta aja. Iya. Bener ya? Itu ada sama kayak Tri kayaknya. Tri itu 30-40 juta, bener ya? Artinya kita harus buat perusahaan seperti Tri. Segede itu, bisa bayangin kan? Gimana infrastrukturnya harus kita rancang, belum ngomong tadi security. Security-nya kan nggak bisa ya. Dan kalau kita ngomong backup juga
Kan nggak mungkin satu doang bro, DRC kan minimal 2, minimal itu. Minimal ya. Iya kan? Iya. Bagus 3 gitu kan. Ah. Kan kalau satu mati ya udah, sekelas WhatsApp aja pernah kan? Iya. 1 jam down kan? Iya. Itu udah entah rame kenapa, gitu. itu aja udah rame gitu kan? Apalagi sampai lama pindah, install yang lain kan? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya poin saya membuat Lightpeak sebenarnya nih ya, memang ini tuh kedaulatan bangsa sebenarnya. Oh, Gitu. idealismenya di Idealis sana. banget. Kita ini sekarang udah masuk era cyber warfare namanya. Jadi ada negara yang tanda kutip rentan terhadap kedaulatan teknologinya. Yang perlu dijaga salah satu menurut saya nih ya, yang perlu kita jaga itu adalah salah satunya Messenger. Ya kan tadi kan Bro Dede ngomong kan, WhatsApp mati 1 jam aja kita udah kelimpungan. Iya. Pernah kok saya baca di media gara-gara 1 jam itu berapa miliar atau bahkan berapa triliun mungkin potensi bisnis itu hilang karena nggak bisa komunikasi macam-macam. Gitu. Artinya kita sebenarnya nggak berdaulat loh. Kita ngomong negara nih sekarang nih. Iya, diatur oleh bisnis orang lain di luar negeri gitu ya. Betul. Gitu. Dan orang berpindah ke Telegram, tapi butuh waktu kan pas Butuh lagi mati, waktu. butuh waktu. Nggak Nggak semua bisa, orang iya. langsung daftar gitu kan. Jadi Sebenarnya kita rentan nih, secara teknologi rentan. Bayangin kalau kita tanda kutip perang sama Amerika misalkan, amit-amit gitu kan, tiba-tiba diputus tuh WhatsApp. biasanya rantai komando pakai WhatsApp gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Dan itu udah kejadian kan di Rusia. Oh, itu. Udah kejadian Pak di Rusia. Kejadian ya. Rusia sekarang survive aja karena dia punya teknologi. Punya sendiri. Indonesia belum punya ya? Itu. Maksudnya teknologi independen untuk messaging seperti itu Harusnya lintas begitu. sektor yang Harusnya begitu. strategis. Oh, Jadi gitu. harusnya ini memang ada peran negara. Jadi ada state actor istilahnya yang menjaga tanda kutip fundamental fondasi komunikasi ini jangan sampai kita terlalu lemah. Gitu ya. Hanya negara-negara besar saya mikirin itu sebenarnya. Kayak China punya sih kan WeChat gitu kan. Jepang Line gitu kan. Rusia udah pasti punya gitu kan. Ya WhatsApp itu sebenarnya bukan punya Amerika, itu punya Eropa lah semua orang-orang ada banyak. investor lah di sana ya, ada ya sahamnya artinya di mana-mana. ada di mana-mana lah. Indonesia ini sebenarnya agak rentan sih saya lihat untuk komunikasi ini gitu. Kita nggak berpikir lah. Saya nggak bilang kita harus 100% punya lokal, nggak. Tapi setidaknya kita ada alternatif. Iya. Ada alternatif. Once ini ada problem, ada disaster gitu kan, kita ada antisipasi gitu. Karena negara kita ini negaranya pengusaha seksi loh. Bayangin TikTok aja. Oh, luar biasa. Bener kan? TikTok Shop itu terutama ya, kita ngomong bukan TikTok yang sosial media juga oke juga sih. Tapi yang ada duitnya keranjang kuning gitu ya. Yang keranjang kuning itu heboh loh. Iya. Itu heboh. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia ini duitnya banyak. Konsumernya banyak. Iya. Jadi sebenarnya kita ini tanda kutip memperkaya mereka. Pasti Duit kita kita kasih ke platform asing. Apalagi kemarin ya izinnya sosial media ya. Berarti nggak ada yang ke negara sebetulnya ya. Apalagi barangnya dari luar juga. Iya, gitu tambah ya. lagi barangnya dari luar. Oke. Jadi kita sebenarnya, nah ini Bro Dede mungkin pernah dengar juga. Ini sekarang era kita ini masuk namanya era digital slavery. Kita nggak sadari kan. Kita ini sebenarnya jadi budak-budak digital. Pengen sih kita jangan jadi budaknya lah. Kita jadi majikannya dong kalau bisa dong. Benar kan? Iyalah harus gitu. Benar kan? Ini kita jadi budak sekarang. Kita punya duit, kita punya rakyat sedemikian banyak, konsumtif juga terhadap teknologi ya. Betul. Handphone baru segala macam beli, laku keras. Betul. Kenapa kita harus jadi budak? Benar kan? Betul. Gitu. Bayangin, kita handphone punya luar, ya kan? Platform rata-rata punya luar. Iya. Walaupun unicorn katanya Indonesia ya, kalau mau dibuka coba lah pemilik sahamnya kan, ya kan. Dan kita ngerinya apa? Kalau ada satu yang jatuh, 5 besar unicorn itu impact ekonominya luar biasa. Tinggi pasti ya. UMKM semuanya tergantung ke sana gitu ya. Wah banyak. Saya kebetulan di rumah juga ada usaha GoFood. Oke. Makanan lah ya. Makanan lah, gitu ya. Yang online lah. Itu kalau mati dan revenue paling besarnya dari online gimana itu ya? Masyarakat orang itu sekarang udah ada benar hidupnya gara-gara itu, online food itu. Ketika itu mati servernya, udah nggak makan mereka. Dan kita tidak punya kontrol yang tinggi, pemerintah maksudnya ya dalam konteks Republik Indonesia terhadap hal itu ya. Betul. Itu saya bilang kerentanan teknologi itu bahaya loh sekarang. Iya. Itu baru ngomong online, belum ngomong drivernya. Belum ngomong drivernya. Yang benar-benar hidup matinya dia gara-gara dia nggak Gojek gitu misalnya, nggak pulang dia nggak punya makanan dia. Iya. Iya juga sih. Semengerikan itu sebetulnya ya kalau kita tidak perhatikan hal itu. Nah, satu lagi nih tadi mumpung gue bisa sambungin ke cyber security nih. Ini alat-alatnya itu untuk proteksi firewall dan sebagainya di lembaga-lembaga strategis ini buatan luar juga dong. Nah, kita belum punya sendiri. Jadi gini,
Kita sih nggak serta-merta semua alat itu harus Punya sendiri. punya sendiri Heeh. gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomong layer IT itu ada 7 layer gitu ya. Mungkin kalau hardware kita agak berat lah. Oh, hardware agak berat Ya, ya. agak berat lah karena teknologinya kan emang Industrinya manufakturnya harus ya siap ya. high tech lah tanda High tech kutip. ya, Tadi oke. sebenarnya kan security itu kan ada di layer application. Application. Gitu ya. Oh. Dan itu open source oke. kok. Iya, iya, Di iya. firewall, ada firewall yang berbayar, yang properti yang mahal lah, yang miliaran, yang open source juga oke kok. Oke. Jadi jangan kita berpikir, ini contoh perusahaan saya dulu yang di CP itu semuanya open source kok. Oh, gitu ya. Pakai Linux base. Yang tanda kutip sebenarnya nggak bayar sama sekali. Oke. Tapi oke kok security. Asal paham. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi teknologi itu bisa mahal, bisa murah, tergantung juga racikannya seperti apa. Paling nanti mahalnya di people-nya. Di people-nya dan Ya. harus orang Indonesia dong. Betul. Jangan tergantung terus keluar gitu ya. Oke, jadi kalau kita belum bisa masuk memproduksi hardware sendiri, which is itu harus ada blueprint yang jelas ya dari Indonesia Manufacturing Indonesia, terutama di komputer, itu di level softwarenya ya. Betul. Termasuk Lightbig ini untuk komunikasi atau messenger di instansi-instansi atau lembaga strategis negara gitu ya. Itu yang kita pengen kan itu sebenarnya. Seberapa siap sih Lightbig ini untuk digunakan? Let's say misalkan, saya nggak tahu ya, ada yang dengar atau selama ini mungkin udah didengar oleh teman-teman yang ada di pemerintahan, bisa gue langsung pakai atau harus develop dulu, gimana tuh? Nah, jadi gini ya, semua startup pasti tahu ya. Kalau namanya kita buat aplikasi, apalagi kalau multiple OS ya, misalkan ada Android, ada webnya juga, ada desktopnya kayak si siapa namanya si WhatsApp sekarang ada desktopnya, ada iPhone-nya juga. Itu cost-nya tinggi nih. Tinggi ya. Karena codingannya itu pastilah itu. Beda-beda. Memang ada yang hybrid sih, tapi beda lah. Kalau yang hybrid itu biasanya performance-nya enggak. Ya performance beda jatuhnya. Karena ada interpretasi lagi kan. Karena ada terjemahan dulu kan. Nah, betul. Jadi kita pasti usahakan native kan. Ini aja udah cost-nya tinggi gitu kan. Tadi belum ngomong infrastruktur gitu ya. Jadi kalau memang ini tadi ada state actor yang mau support kita sebenarnya rela aja kok ini jadi milik negara. Kasarnya gitu ya, jadi milik negara yang memang negara support supaya tanda kutip minimal pejabat-pejabat, anggota DPR, menteri-menteri TNI Polri itu pakai closed loop messenger. Namanya nggak mesti Lightbig, nggak masalah kok. Jadi gitu. White label atau apa diganti jadi Indonesian chat kita apa gitu, bebas lah pokoknya. Betul, kita sekarang sadar gak? Semua chattingan kita mau itu di sosmed atau di messenger itu pasti kan mereka sadar. Pasti. Nggak mungkin enggak lah. Iya. Bro pernah nggak ngomong sesuatu? Ngomong aja merek tertentu lah. Itu akan keluar kok iklannya. Oh iya. Apalagi contohnya. Apalagi ngetik ya. Iya, WhatsApp, Facebook, Instagram nyambung makanya ada fitur di Ads itu. Saya mau targetkin ke grup-grup WhatsApp yang biasanya ngomongin apa tuh ada tuh. Dengan mengupload teleponnya. Seterbuka itu sebetulnya. Betul. Dan kita udah tanda tangan kok, kita setuju kan gitu kan kasarnya. Yang tidak pernah dilihat, dibaca ya, scroll ke bawah langsung setuju. Oh gitu ya. Ya intinya maksud saya adalah data kita ini mau yang ngejagain orang lain apa orang kita. Kan balik lagi gitu. Iya. Kita kadang-kadang mindset kita lebih percaya dijagain sama orang lain dibanding sama negara sendiri. Gitu. Yakin saya. Bener gak? Yakin saya. Pejabat itu saya jamin beberapa pikir gue mendingan data gue dijaga oleh orang Amerika deh dibanding oleh orang Indonesia, nanti gue ketahuan ngapain. Jadi gitu lagi. Lebih baik berbahaya dari sisi ini daripada mempercayakan ke orang lokal sendiri. Kalau gitu tadi boleh dibilang gini, banyak dong. Bukan hanya pejabatnya ya, peraturan pemerintah atau kebijakan yang perlu diperhatikan juga untuk melindungi teknologi lokal, benar nggak sih? Harusnya begitu. Oh gitu. Saya itu serang dulu udah lama lah yang ngomongnya. Kita ini selalu harus berantem dengan pemain besar. Kan kasihan. Let's say nih ya, lah ya kita mau ngalahin Grab sama Gojek lah, yang notabene udah unicorn. Ya. Masa nggak boleh startup mau ngalahin? Boleh dong. Boleh lah. Sah-sah aja kan. Harus di-encourage juga. Betul malah kan? Ya. Sah-sah aja dong. Dengan kita mungkin ngelihat kelemahan di mereka apa, kita ambil di situ kan. Opportunity kita. Misalnya harganya lebih murah, whatever lah. Gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang Indonesia yang seperti ini, nggak ada regulasi yang clear antara pemain besar dan pemain kecil itu sama pukul rata. Oh iya, lapangannya nggak rata berarti ya? Enggak di same field lah istilahnya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bertempur sama orang yang udah punya duit triliunan gitu kan. Kita duit 1 miliarnya susah gitu kan. Terus gimana nih startup yang baru-baru ini mungkin potensial bisa untuk lebih besar dari mereka sebenarnya. Iya, betul gitu sekali kan? Ya. Jadi nggak ada barrier to entry.
dukungannya kurang, berarti boleh dibilang fasilitasinya kurang dan sebagainya ya. Iya. Jadi Oh. proteksi itu sebenarnya kalau kita ngomong regulasi harusnya ada keberpihakan. Jadi bukan hanya proteksi cuma sekedar menjaga konsumen, tapi harusnya ada unsur lagi keberpihakan terhadap pengusaha lokal atau aplikasi lokal. Ini yang saya lihat belum ada. Cina, YouTube nggak bisa kan? Nah. Pakainya apa tuh punya mereka sendiri gitu ya? Youku, kalau nggak Youku salah. ya, Nah, WhatsApp segala macam WeChat. tidak leluasa ya. betul. Itu yang membuat juga jangan-jangan salah satunya industri teknologi Cina berkembang ya. Betul. Karena akhirnya mereka punya lapangan di negara sendiri ya. Kalau Bro Dede Oke. ingat, kita pernah buat PP82 PP82, oke. di mana server itu wajib di Indonesia. Oh, sekarang nggak lagi kayaknya. Sekarang nggak lagi. Kenapa? open Karena ada ya? yang protes. Oh, Akibatnya iya. dibuat istilahnya yang high security, data yang penting baru di Indonesia. Kalau yang nggak penting-penting boleh di luar negeri gitu kan. Jadinya nggak wajib lagi tuh. Oh, Kalau itu benar. wajib, wah itu menarik tuh. Ya dulu yang sudah mulai mengarah kalau mau cloud segala macam itu ke Telkom, Betul, lintas Arta. Sekarang betul. begitu dibuka, Udah. yang luar pun udah ini ya jadi pilihan utama malah ya. Akhirnya yang lokal udah mau berkembang, Nggak jadi. mulai ini Iya, lagi gitu. Tuh, banyak sekarang data center yang udah dibuat bagus-bagus nggak ada yang ngisi lagi. Nggak ada yang jadinya. ngisi. Sementara yang marketingnya colocation atau cloud luar itu gencar banget ya dengan berbagai macam promo dan lain-lain. Sering tertarik juga nih kadang-kadang membandingkan antara lokal dengan luar. Itu karena pemerintahnya ya, peranannya yang Mas sadar gak kurang akibat kita Heeh. menggunakan konten luar negeri Mhm. itu yang membuat cost data kita jadi lebih mahal. Hmm. Karena internet itu sebenarnya ada dua koneksi kan. Heeh. Local link, Iya. ada international link. Ya. Yang paling mahal tuh international link. Internasional. Karena kita nonton YouTube itu servernya nggak di Indonesia. Oh, di Kita luar. buka Facebook servernya di luar. Di luar. Artinya ketika kita pakai IndiHome misalkan di rumah atau pakai Bisnet di rumah, itu sebenarnya ada namanya international link. Nah, itu yang nanggung siapa? Ya si operator. Oh, gitu. Kalau dia Iya, belinya kecil backbone-nya, otomatis nanti yang pakai Bisnet atau pakai IndiHome jadi lambat. teriak gitu Teriak. ya. Nggak mau mereka gitu. Bayangin kalau semua mereka server di Indonesia, kita nggak butuh beli international link yang besar-besar. Oh, jadi secara rata-rata harga jualnya juga bisa ditekan ya? Bisa nol. Oh, bisa nol ya. Kalau- Hanya interkoneksi kita, lokal aja. betul. Jadi kalau kita punya server nih, Hah? taruhlah di APJ nih misalkan, ya. Itu internet Indonesian IX namanya, itu free kok. Kita dikasih giga-gigaan, nggak bayar. Oh, iya. Karena lokal link, servernya di situ-situ aja kan, Di situ-situ aja gitu. dikasih gratis kok. Bisa bayangin tuh, kalau semua dipaksa taruhnya di APJ misalkan, oh kita nonton YouTube sebenarnya nggak perlu bayar data sebenarnya, mestinya. Ya kita kayak pakai internet LAN aja sebenarnya. Iya. Ya boleh lah tambah-tambah dikit, artinya murah gitu loh. Iya, mestinya iya. murah. Tidak semahal sekarang. Nggak Sekarang semahal sekarang. servernya ya kita naruh YouTube aja video nih sekarang nggak tahu di mana kan? Pasti di luar dong ya. Pasti dulu. Pasti di luar dan mengakses lewat international link tadi. Iya. Ini pembuat kebijakan atau pengambil keputusan tuh ngerti nggak sih yang kayak gini sih? Ngerti sebenarnya, ngerti. Ngerti. Cuman ya tadi kita masih sebagai budaknya. Budak, ada kepentingan di sana ya. Orang luar juga gencar mungkin untuk Iya. memastikan itu Iya. tidak diprotek di lokal ya. Iya. Karena Gitu. kepentingan mereka pasti ada. Kenapa servernya tetap harus di luar? Kan gitu kan. Contoh ya kalau negeri ada istilah GDPR. Kalau GDPR itu terbalik loh. Saya pernah ngalamin lah itu. Di Eropa biasanya Di itu Eropa. berlaku ya Ha-ha. regulasinya. Jadi kalau kita misalkan Lightbrick ini mau bisa di-download di Jerman, mereka langsung nelpon kita. Saya pernah soalnya digituin sama kedutaan Jerman. Oh gitu. Iya. Oke. Kan kalau sekarang Lightbrick saya tutup tuh, semua hanya boleh download dari Indonesia. Jadi kalau kita di Malaysia atau di Arab Saudi nggak kebuka tuh Lightbrick tuh. Karena once kita buka, orang negara itu akan pakai regulasi mereka. Oke. Itu masalahnya. Oke. Itu kan sama kayak TikTok Shop di Indonesia kan. Dia kan harus ngikutin regulasi Ngikutin Kominfo kan, Iya. atau memberindak misalkan. Walaupun sama. agak telat ya, udah terlanjur. Nah, udah bisa berdampak ke para afiliator UMKM ya. Baru. Oke. Nah, mirip kayak gitu. Nah, kalau luar negeri itu GDPR. Itu ketat banget. Jadi kalau Oke. kita ada aplikasi muncul di Play Store mereka, langsung ditelepon. Gitu ya. Udah ikuti standar GDPR Kak? Oh, Kalau enggak, blok ya? blok. Oh, tutup. Seketat itu gitu. Ketat itu. Karena mereka mau menjaga privasi mereka kan. Kalau di kita belum ya. Kayaknya Ya, melihat baru dampak. mulai PDP itu. Iya, dan melihat dampaknya dulu secara luas gitu ya. Ada yang protes baru dikenakan gitu ya. Oh, oke. Tapi untung lah udah ada PDP gitu ya. Ya. Nah, ada proteksi sedikit. Cuman tadi ada paradoks di mana itu jadi mahal gitu ya Iya, buat perusahaan. betul. Paradoks Bang Akhirnya jadinya. gitu, bingung juga gitu ya. Betul. Oke. Di lain sisi, tanda kutip, pemerintah
hampir tiap bulan atau tiap minggu kita dengar ada yang data bocor. Kan Iya, itu masalahnya kan? hampir sering sekarang gitu ya. Itu kan? Heeh, Ini heeh, kadang-kadang kita juga anomali sih. heeh. Mereka buat PDP, tapi diri mereka sendiri bolong-bolongnya juga banyak. Iya. Ini kadang-kadang kita geleng-geleng, giliran swasta dikejar gitu kan, kasihan gitu kan. Iya, padahal instansi juga banyak ya. Banyak. Itu yang terekspos. Ya sebenarnya mungkin seluruh instansi mungkin ya, kita nggak bilang pasti ya. Sebetulnya rentan juga ya. Rentan. Cuma kan ada instansi yang nggak strategis, ngapain sih dibobol gitu ya. Makanya yang terekspos dan ini adalah yang strategis kan, Kementerian Kesehatan. Tapi jangan salah mah, segala 1 macam. juta URL Go ID itu kena namanya situs judi online tuh. Oh gitu yang kemarin. Bayangin itu ya. Iya, Memang nggak iya. penting sih, cuman nggak lucu aja kita Iya, masuk iya. .go ID ada iklan judi online masuk situ. Iya. Dan itu kan menunjukkan seberapa parahnya ya Itu maksud saya. proteksi security di Iya. lembaga-lembaga atau URL instansi pemerintah gitu ya. Nggak ada yang jagain berarti kan? Oke. Wah, menarik sekali nih. Banyak sekali yang kita obrolin nih. Kayaknya harus ada sesi lain nih gitu. Tapi yang saya pengen tanya nih. Jadi siapa sebetulnya yang bisa memanfaatkan Lightbig? Nyari investor kah atau lembaga pemerintah atau investornya dari siapa sih? Kalau boleh nggak investor luar negeri? Luar lagi dong nanti yang dapat siapa kira-kira, Bro? Sok disampaikan. Jadi, kalau saya ngelihat intinya gini, bagaimana kita punya platform nasional, ini milik bersama nggak masalah sebenarnya, gitu. Sehingga kita nggak bergantung dengan platform luar. Intinya itu. Memang bagus kalau ini disupport oleh pemerintah. Pemerintah ini bisa kementerian atau BUMN misalkan gitu ya. Ini menjadi tanda kutip menjadi perusahaan BUMN misalkan semi BUMN gitu ya. Sehingga ini benar-benar bukan hanya dilihat profitnya. Ingat loh. Nggak semua aplikasi itu harus profit. Iya. Ada unsur kedaulatan bangsa, ada unsur keamanan negara di situ gitu. Sama kayak PLN lah gitu. Kan PLN kan sebenarnya nggak harus serta-merta harus profit terus sebenarnya gitu kan, karena dia punya negara kan industri gitu kan. Strategis itu juga strategis juga. Kalau orang nggak punya listrik ya kasihan kalau misalnya gitu kan. Mungkin industri sama. berjalan segala Jadi macam. sebenarnya ini bisa masuk ranah ke ketahanan bangsa, pertahanan negara. Jadi harus ada yang melihat ini ya, tidak melulu harus investor dengan capital injection yang tinggi ya. Enggak, justru harusnya negara yang berperan, dan itu dilakukan China kan. Udah dilakukan Rusia, dilakukan Amerika. Paham, betul. Dan ini coba bisa ke web nggak ya? Ke website yang sudah kita siapkan. Lightbig ini bukan ecek-ecek loh. Maksudnya bukan hanya startup yang buat aplikasinya kemudian dilempar ke pasar, belum ada investor gede banget jadi nggak kelihatan. Coba mungkin kita lihat di web nih. Ini sebetulnya kita lihat tuh. Ini sudah masuk di banyak headline berita nasional. Jadi ready to use sebetulnya ya. Tinggal nanti kalau diambil sebagai sebuah teknologi yang strategis bagi Indonesia untuk messaging terutama ya, atau messenger ya, ready untuk dipakai ya, tinggal penyesuaian seperti apa gitu. Coba yang lain ini di berita 1, ini juga media Indonesia, aplikasi lokal kelas dunia gitu. Kemudian di liputan 6, aplikasi buatan anak bangsa siap jadi super apps, bahkan sekarang sudah jadi super apps ya. Sudah. Ini tahun 2019 gitu ya. Terus apa lagi coba? Ini tinggal kita pemerintah terutama ya, dan mungkin ya orang-orang yang berkepentingan lah, siapa tahu BUMN dan lain-lain masih menutup mata atau tidak gitu ya, betul. Terhadap kedaulatan bangsa. Tadi yang penting lah ya, kita tidak bilang nah ini aplikasinya harus diambil dan sebagainya, tapi salah satunya saja untuk messenger. Nah ini Lightbig salah satunya, betul nggak seperti itu? Betul. Ya mudah-mudahan ada yang mendengar nih ya, pejabat tinggi negara gitu ya. Jadi jangan semua startup itu dianggap harus profit taking. Gitu. Karena ini mindsetnya masih gitu. Ujung-ujungnya apa? Yang kita dengar startup itu harus jadi unicorn. Harus jadi unicorn. Itu yang di pikiran kita sekarang ya. Kebanyakan orang lah gitu. Itu mindsetnya salah menurut saya. Karena unicorn itu kan sebenarnya hanya valuasi. Belum tentu karena unicorn startupnya jadi profitable. Kan itu masalahnya. Apalagi kalau ini membantu negara. Jangan sampai malah kebalikan. Kita malah menjadi tanda kutip tadi. Merusak negara. Tadi kan misalkan hancur. Karyawan habis. Misalkan drivernya hilang. Itu dampaknya udah meluas lah. Tidak hanya digital startupnya atau teknologi entusiasnya, tapi rakyat kecil ya yang tergantung terhadap teknologi gitu. Wah, mantap sekali nih. Oke, ini udah luar biasa nih, daging semua nih. Ada beberapa aspek yang kita highlight, apakah itu masukan mungkin insight buat pemerintah, juga para industri startup dan sebagainya. Yang terakhir deh sebelum kita sudahi podcast ini, tips deh bagi para startup. Tadi udah ada beberapa contoh ya, kira-kira apa yang mau disampaikan supaya ya
podcast ini bukan mendiscourage atau membuat jadi jangan jadi startup deh, kerja aja. Tapi kan ada hal yang kita bisa ambil, yang kita bisa pelajari sehingga kesalahan para startup yang sekarang mungkin masih struggling untuk cari investor, atau tadi seperti highlight ini kesalahan investor juga nih yang kemarin jor-joran. Apa kira-kira Bro Tesar yang ingin disampaikan ke teman-teman startup nih? Mungkin startup sekarang harus berubah mindsetnya ya. Jadi jangan pernah mikirin buat bis deck. Ya kan, bisnis kanvasnya dibagus-bagusin supaya dapat investor besar, dapat pre-series atau dapat series A gitu kan. Itu tolong energinya jadi buang ke situ. Mikirin tadi produknya jelas, marketnya jelas, bisnis modelnya ada, gitu ya. Jadi sebenarnya startup itu lihat aja bisnis konvensional yang udah ada, mana titik yang bisa diimprove lewat teknologi. Dan nggak usah juga teknologinya high tech, nggak usah. Kadang-kadang kita nggak usah buat aplikasi pun bisa, cuma model website pun bisa kok. Startup itu nggak mesti yang mobile apps, Android-nya ada, iPhone-nya ada. Banyak kok startup yang cuma modalnya web atau bahkan modalnya cuma di sosmed tapi profitnya luar biasa. Gitu. Jadi poinnya jangan sampai kita bakar duit gitu ya, ngarepin duit investor terus ternyata ujung-ujungnya gagal juga. Mendingan kita buat perusahaan ya untungnya nggak harus gede-gede tapi positif dan long lasting, business proven gitu. Makanya saya bilang belajar lagi deh sama pembisnis kolonial gitu. Justru mereka yang menurut saya perlu kita gali ya, kenapa kok mereka bisa survive 30 tahun, 50 tahun gitu kan, nggak mati kayak startup-startup baru kan gitu. Berarti ada something wrong dengan kita gitu sih. Oke. Luar biasa sekali Bro Tesar. Terima kasih waktunya untuk hadir di sini, dan insya Allah nanti kita undang lagi di sesi lain. Ini daging semua yang kita obrolin. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mendengar ya, termasuk tadi yang disentil-sentil dikit, mudah-mudahan ya jadi introspeksi dan juga jadi perbaikan ke depannya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Siap, terima kasih.